Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah bertanya pada Rasulullah begini, hal ata alaika yaumun kana asyadda alaika min yaumi Uhud? Rasul, apakah engkau pernah mengalami situasi berat melebihi perang Uhud? Kita tahu kan, perang Uhud itu ada perang di mana Rasulullah SAW kalah dalam perang itu, dan kalahnya itu total, kira-kira seperti itu. Ya, Rasulullah bersabda, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Ya, aku telah mengalami ya apa yang dilakukan oleh kaummu, maksudnya dilakukan oleh bangsanya Aisyah, kira-kira begitu, bangsa Arab gitu ya. Aku telah mengalami apa yang dilakukan oleh kaum. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan yang paling berat bagiku adalah ketika mengalami apa yang disebut dengan yaumal aqabah. Yaumal aqabah itu maknanya adalah hari berat, dan yang dimaksud di situ adalah ketika di Taif. Gitu ya. Di Taif. Makanya di sini dijelaskan setelah itu. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abi Kalal. Saat itu aku menawarkan untuk minta jaminan keamanan gitu kepada tokoh Taif yang bernama Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Itu tokoh Taif. Falam yujibni. Tapi dia tidak mau. Ya, tidak menyambut permintaanku, tidak menyambut seruanku. Ilama aradtu. Jadi tidak menyambut apa yang aku inginkan. Dan sekalian, di dalam kisahnya ya, di dalam kisahnya kemudian si tokoh ini ya, Ibnu Abdi Yalil ini itu bahkan meminta orang-orang Quraisy, orang-orang Taif, di mana Taif itu dihuni oleh Bani Thaqif namanya, kabilahnya itu diperintahkan mereka untuk mengeroyok Rasulullah SAW yang waktu itu hanya berdua dengan Zaid bin Haritha. Bahkan anak-anaknya orang Taif itu diperintahkan dia untuk melempari batu Rasulullah SAW sehingga tidak ada satupun bagian tubuh Rasul kecuali berdarah. Jadi berdarah-darah Rasulullah itu di Taif tersebut. Ya, fantolaktu, maka kemudian aku pergi, maksudnya pergi dari Taif gitu. Wa ana mahmumun ala wajhi, dalam kondisi sedih banget, kira-kira begitu. Ya, dalam kondisi sedih banget gitu. Saya juga tidak tahu sedih banget di sini ada kejengkelan atau tidak, wallahu alam. Kita nggak tahu itu. Tapi dari jawaban beliau berikut ini, itu beliau tidak jengkel. Kita lihat, ya. Falam astafiq, maka aku tidak sadar. Artinya dia dalam kondisi sedih itu menunduk, beliau itu jalan dalam kondisi dilempari batu dan seterusnya itu, illa wa ana biqarni tha'alib. Sampailah aku ke satu tempat yang bernama Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib itu sekarang namanya Qarnul Manazil. Ya, ada yang pernah ke Taif ya, yang umroh atau haji, ada tempat mikot namanya Qarnul Manazil. Nama lain dari Qarnul Manazil itu adalah Qarnul Tha'alib. Jadi saat itu Rasulullah SAW sampai ke sebuah tempat yang bernama Qarnul Tha'alib. Farafa'tu ra'si, maka saat itu aku menengadahkan kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku. Fanadhartu, maka aku melihat awan itu, fa'idha fiha Jibril. Ternyata aku melihat malaikat Jibril di situ. Fanadani, ya, maka Jibril kemudian menyampaikan kepadaku, menyeru kepadaku, faqala, dengan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika. Muhammad, Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Artinya cercaan, celaan dan seterusnya itu Allah telah mendengarnya, gitu ya. Kemudian wa ma raddu alaika, Allah juga sudah mengetahui penolakan mereka kepadamu. Waqad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah juga sudah mengutus ya malaikat gunung ya, litakmurahu bima syi'ta, di mana engkau bisa memerintahkan dia ya apapun yang engkau mau. Itu fanadani ya malakul jibal
maka malaikat yang bagian ngurus gunung itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku, thumma qala, kemudian malaikat gunung itu mengatakan begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhsyabain, kalau engkau mau wahai Muhammad, aku akan timpakan al-akhsyabain ini. Al-akhsyabain itu gunung dekat Mekah. Artinya aku akan bisa bawa gunung itu untuk aku timpakan kepada mereka. Jadi bayangkan, malaikat saja enggak sabar gitu kira-kira ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, ini sekalian, yang saya yakin tidak ada, beliau sedih tapi beliau tidak jengkel. Dia mengatakan, jangan wahai malaikat. Ya. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat, jangan timpakan gunung itu ke mereka. Nanti kan mereka akan mati semuanya, kira-kira seperti itu. Bahkan aku menginginkan, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Coba kita lihat sekalian, ini saya kira pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita gitu ya. Bagaimana tidak ada dendam meskipun Nabi Muhammad SAW disakiti seperti itu. Ketika malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau mau, aku timpakan mereka dengan 2 gunung yang di dekat Makkah itu, kira-kira begitu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, jangan wahai malaikat itu. Justru aku berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan dari mereka yang nanti akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya dalam kondisi beliau disakiti seperti itu, tapi beliau masih berharap mereka menjadi orang baik. Kira-kira begitu. Ya, mereka sudah disakiti seperti itu, tapi ya Rasulullah masih berharap mereka menjadi orang baik.